Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Raya Sumatera Barat yang kita hormati dan kita muliakan, para ustadz, buya, imam kita, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kesehatan dan tentunya kesempatan sehingga dapat bersama-sama menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang tiada pernah bisa kita hitung. Mudah-mudahan dengan selalu kita tingkatkan rasa syukur kita sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan tambahan dan kiranya dapat menjadi sarana bagi kita bersama untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, izinkan saya dalam kesempatan yang singkat ini menyampaikan kajian zuhur di hadapan kita bersama, yang mana kita jadikan sebagai rujukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini kemudian menurut para mufassirin dikaitkan dengan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan hadir sebagai salah satu karunia terbaik, terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan juga merupakan bulan istimewa yang membawa rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Allah memerintahkan kepada kita, falyafrahu, hendaklah kita bergembira dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, lalu apa sesungguhnya yang menjadikan kita bergembira? Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Bapak dan Ibu kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, qad ja'akum Ramadan syahrum mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, selama kita menunaikan ibadah dan berbagai ketaatan kita di bulan Ramadan, maka insya Allah ini menjadi salah satu bentuk keberkahan
yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Kemudian Nabi mengatakan, iftaradallahu alaikum siyamahu, istimewanya bulan Ramadan, sehingga mesti kita bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ada perintah kewajiban bagi orang-orang beriman untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan, Bapak dan Ibu kaum muslimin, merupakan salah satu ibadah yang sangat istimewa. Yang pertama, ibadah Ramadan, puasa Ramadan yang kita kerjakan, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keyakinan kepada Allah, imannya kepada Allah lillahi ta'ala, dan penuh dengan perhitungan, menjaga semua ucapan dan perbuatannya daripada hal-hal yang dapat merusak ibadah puasanya, Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu kaum muslimin, bila ibadah puasa kita kerjakan tulus karena Allah, sesuai dengan tuntunan agama kita, maka kemudian insya Allah inilah ibadah yang akan mampu menggugurkan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin, kemudian ibadah puasa Ramadan juga memiliki keistimewaan di antara ibadah yang cukup panjang. Di samping misalnya ibadah dalam menikah, selama kita menikah, tentu ini akan menjadi sebuah ibadah karena dia adalah bahagian daripada syariat agama kita. Tetapi di samping itu, Bapak dan Ibu, ibadah puasa dengan waktu semenjak kita imsak, semenjak kita mulai menahan sampai dengan kita berbuka, maka selama itu merupakan waktu bagi kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dibandingkan dengan ibadah yang lain, tentu agak berbeda secara waktu. Seumpamanya ibadah salat, maksimal mungkin 10 menit sekali kita salat. Ibadah haji mungkin memang ada rangkaian umrah segala macam, tapi ibadah puasa Ramadan mulai daripada kita imsak sampai kita berbuka, insya Allah semuanya akan menjadi catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, oleh karena itu di luar bulan Ramadan tidak ada kewajiban bagi kita untuk melaksanakan puasa seperti puasa Ramadan. Maka kemudian Nabi mengatakan dalam hadis ini, bulan suci Ramadan tuftahu fihi abwabul jannah, Allah akan bukakan pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, sementara Allah akan tutup pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, sementara Allah akan belenggu syaitan. Tapi yang pasti Bapak dan Ibu, syaitan akan senantiasa bisa menggoda manusia bila mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana keimanan dan ketakwaan kita meningkat di bulan Ramadan, maka kemudian syaitan tidak akan bisa untuk menggelincirkan manusia kepada perbuatan dosa. Kemudian ada satu hal yang sangat istimewa, yang itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, di dalamnya kata Nabi ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Sekiranya Bapak dan Ibu kaum muslimin, kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar tersebut, ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man hurima khairaha faqad hurima, siapa yang telah terhalangi dari kebaikan Ramadan, daripada segala bentuk keutamaan Ramadan, maka mereka kata Nabi adalah orang-orang yang sungguh telah terhalangi dari semua kebaikan. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, kita tentu berharap berikhtiar semaksimal mungkin. Jangan kita sia-siakan kesempatan tahun ini, karena tidak ada satupun manusia yang tahu, dan tidak satupun kita yang dapat menjamin tahun yang akan datang apakah masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ataupun tidak. Kita tidak mau Bapak dan Ibu kaum muslimin termasuk kelompok orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril ketika suatu kali Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar.
Lalu Nabi terdiam sejenak, seraya beliau mengatakan amin, amin, amin sampai dengan 3 kali. Kemudian setelah itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau berkata demikian? Apa yang telah terjadi ya Rasulullah? Ma kunta tasna'u hadha. Kenapa engkau berbuat demikian ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab pertanyaan sahabat dan menceritakan bahwa ketika itu malaikat Jibril datang, lalu kemudian mengatakan ke telinga beliau, ada 3 doa yang dimohonkan oleh malaikat Jibril yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Bapak dan Ibu kaum muslimin, semoga Allah menghinakan seseorang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan, masuk ke bulan Ramadan, bahkan keluar dari bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falam yughfar lahu. Dia tidak meraih ampunan dari Allah, sementara di bulan suci Ramadan begitu besarnya peluang dan begitu terbukanya kesempatan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kemudian diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bahkan keluar Ramadan, tapi dia tidak meraih ampunan dari Allah, maka kemudian didoakan oleh malaikat Jibril agar dihinakan di sisi Allah, dan kemudian Nabi mengucapkan amin. Yang kedua, Bapak dan Ibu, doa malaikat Jibril ketika Nabi berkhutbah yang kemudian juga ditanyakan oleh para sahabat. Yang kedua, semoga Allah menghinakan seseorang yang masih memiliki kedua orang tuanya atau satu di antara keduanya, tetapi dia tidak mendapatkan surga karena baktinya, karena perbuatan baiknya kepada kedua orang tuanya. Maka kemudian Nabi pun mengatakan amin. Dan yang ketiga, doa malaikat Jibril, semoga Allah menghinakan seseorang yang dia mengaku sebagai umat Rasulullah, akan tetapi dia tidak mau, enggan untuk bersalawat dikala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan kepadanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, kiranya dengan kesempatan emas ini kita jaga segala sesuatunya, kita jaga keimanan kita jaga kesehatan badan kita niatkan semuanya ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang akan segera hadir ini kiranya mampu membawa kita bersama menjadi orang terbaik, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan, kiranya Allah berikan kita kesempatan dan titel di sisinya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا